pemantauan ini saya sampaikan, tidak harus Pertamina semua yang mantau. Oh ini kadang dengan personil, mohon maaf ya, yang saya ketahui harus ada peran penting dari divisi usaha migas ini untuk ikut membantu mengontrol ya, terhadap supply agen maupun pangkalan terhadap kelangkaan ini. Tadi sudah terjawab. Kalau supply kuota dari Pertamina terhadap gas 3 kg ini bukan lagi tidak sesuai kuota, tapi melebihi kuota, seperti Pak Ade. Ya, melebihi kuota. Nah ini kan untuk menjawab seperti ini Pak, kalau tidak ada kehadiran dari Pertamina, saya jujur tidak bisa membantu untuk menjelaskan apa saja aturan-aturan yang berlaku dari Pertamina kepada pangkalan dalam mendistribusikan gas 3 kg. Karena kenapa? Saya mendapat berita di dapil saya di SS ada 3 pangkalan di PHU oleh Pertamina. Nah, apakah ini menyelesaikan masalah? Karena di situ masyarakat saat ini kesusahan mencari. Bahkan karena di situ tidak ada pangkalannya yang mungkin jumlahnya sekian jadi sekian, barang jadi langka, harga makin naik. Jadi ini bukan solusi. Satu lagi untuk masalah perizinan. Perizinan pembukaan pangkalan ini yang memberikan izin itu dari pemerintah atau Pertamina, dan yang berhak memecat itu dari pemerintah atau Pertamina. Tentunya yang memberikan izin yang berhak PHU atau memecat pangkalan yang nakal harus ada koordinasi dari Pertamina ke pemerintah. Ini satu lagi Pertamina bahwa solusi dari penyelesaian masalah kelangkaan 3 kg itu ada gas non subsidi 5,5. Gas non subsidi 5,5 ini Pak, masyarakat itu bukan keberatan untuk membeli atau menukarkan tabung. Sekarang isinya itu Pak, isinya bukan tabungnya, isinya itu 70.000, bahkan sampai 75.000. Jadi isinya Pak. Iya. Apalagi mau membeli tabung, beli isi aja sudah keberatan. Nah, sudah itu aturan yang berlaku dari Pertamina, gas 3 kg itu hanya untuk masyarakat miskin, ya nah? Hanya untuk masyarakat. Apakah sudah ada update masyarakat miskin dalam 2 tahun ini? Kita ini secara nasional mengalami pandemi COVID yang berimbas pada pendapatan masyarakat yang terbaru. Karena ini juga menjadi tolak ukur untuk mengapa adanya permasalahan kelangkaan LPG. Tapi pemakaiannya semakin banyak yang memakai. Dulu saya waktu SMP saya pernah belajar, kalau permintaan banyak, barang sedikit, otomatis naik sendiri harga di pasaran apapun itu. Tapi kalau barangnya banyak, permintaannya sedikit, barang itu maka akan tidak laku di pasaran, harganya akan turun sendiri. Jadi itu merupakan solusi menurut saya. Jadi harus koordinasi dengan pemerintah untuk menambah kuota yang menurut saya sekarang yang jadi permasalahan. Pemakai gas 3 kg pertama banyak saja. Karena dampak dari pandemi COVID yang terjadi saat ini secara global. Itu langka, ya. Seperti yang saya itu sampaikan saat kita di Hotel Winda itu, saya sampaikan bahwa itu jadi langka. Hotel Winda, semangat. Bahwa saya jam 9 pagi tadi waktu itu beli 30 liter, tidak ada. Tapi tidak tahu kalau SPBU lain yang saya tidak tahu karena kita tidak punya data. Ya silakan konfirmasi ke Pertamina karena untuk data itu ada di Pertamina. Itu masalah kali. Tapi
Tapi sudah dijelaskan oleh Pak Ahad tadi secara lengkap ya, mungkin Bapak Ibu sudah memahami. Mungkin saya akan menyampaikan atau membahas masalah LPG 3 kilo. Nah, LPG 3 kilo di Kota Lubuk Linggau, di Sumatera Selatan, bahkan di Sumbaksel nih Pak. Kalau melihat akhir-akhir ini memang sering muncul di media massa. Apa disampaikan oleh Pak Ali tadi benar, karena jumlah orang miskin di Sumatera bagian selatan ini bertambah. Kalau kita lihat data miskin, data dari BPS Kota Lubuk Linggau, yang miskin itu lebih kurang per Oktober lebih kurang 17.443 kakak bukan dia. 17.443 kakak. Ya, ditambah UMKM yang menggunakan LPG 3 kg yang diperbolehkan itu kita asumsikan 5.303 tabung LPG per bulan. Yaitu kita asumsikan masing-masing UMKM itu maksimal 7 sampai 10 per tabung per hari. UMKM karena UMKM itu diperbolehkan 7 sampai 10 tabung per hari. Maksimal ya. Maksimal. Nah, yang selama ini membuat LPG 3 kg langka itu macam-macam Pak, ada indikatornya. Yang pertama, jumlah pangkalan di Kota Lubuk Linggau ini hampir 271 pangkalan yang tersebar di 271 pangkalan yang tersebar di wilayah Kota Lubuk Linggau 8 kecamatan. Nah, ini menanggapi apa yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Pak Ali tadi, bahwa kami dalam waktu dekat nih Pak, sekarang proses seperti apa yang kami sampaikan juga di hadapan Pak SPM atau rapat di perintah, ini seluruh pangkalan akan kami atur ulang, akan kami ratakan masing-masing minimal di 72 kelurahan ada satu pangkalan. Karena sekarang ini kita ambil contoh di Kelurahan Lubuk Kupang di depan Hotel Dapa, itu saling berhadapan ada 3 pangkalan, jaraknya cuma 5 meter. Kalau tidak percaya dia satu kelurahan. Satu RT bahkan. Pak Suredarma, Ya. yang urus pangkalan ini saya ngeso, apa juga. Saya ngeso, seorang ngeso, juga bawa pangkalan. Jadi aku ngomong kan. Jadi di Kelurahan Lubuk Kupang, persisnya di depan Hotel Dapa itu ada 3 pangkalan. Ini salah satu contoh. Mungkin banyak di kelurahan-kelurahan lain. Nah, makanya kami dari Disperindak Kota Lubuk Linggau Ekonomi melibatkan agen ini akan mengatur ulang pemerataan pangkalan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Seperti tahun 2008 yang lalu ya Pak, di saya kami memeratakan jumlah pangkalan minyak saat itu Pak. Kebetulan saya Kabak Ekonomi, kami setiap di kelurahan kami masing-masing itu Pak untuk menjawab tantangan ini. Kemudian indikator langka LPG, masih ada wilayah tetangga kita ini memang kuotanya kurang. Otomatis ini Pak, secara diam-diam baik pangkalan maupun oknum-oknum ini bermain, karena orang-orang dari Musirawas Utara selalu perlu mencari gas, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ambah ini tadi ya. Ada dari orang dari Curug, ada Pak Tandi, Pak Endi tadi ya, naik ke mobil bawa kalau satu hari itu dari dalam mobil masuk 10 mobil bawa penumpang ke Pekalongan itu udah 100 itu kalau 10 mobil, belum dari Jaya Mekah, Mataram dan lain sebagainya. Nah, ini Pak ya, ini kan. Kemudian yang mempengaruhi tadi ada juga masyarakat kita ini Pak, yang mampu tadi apa yang disampaikan tadi itu ikut memperebutkan gas 3 kilo. Kalau dulu ada anggota dewan namanya Gus dulu, Pak Beli lalu. Kami nanti Pak. Sekarang ada lagi. Kalau keterangan ada lagi. Dia betul.
Seperti yang waktu Prudi. Yang tidak. Aku ini pernah masuk dapur kawan. Mana Om? Nah, termasuk juga ada restoran besar di Kota Lubuk Linggau, Pak. Kalau kita numpang ke toilet belakang, ya ada gas di koridor itu banyak, Pak. Ini memakan banyak itu. Artinya gas 3 kilo ini memang ditemukan oleh orang yang mampu. Jadi indikator sangat banyak. Jadi upaya kami dari pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk menekan adanya kecurangan, yang pertama pemerataan pangkalan, kemudian data-data orang miskin. Nah inilah kita ini ada kelemahan, Pak. Data miskin tadi ada 17.000 kakak. Nah ditambah tadi data miskin yang terdampak COVID, miskin baru. Nah ini belum didata oleh dinas sosial. Ini yang menambah permasalahan kita baru. Kalau data miskin kita 17.000, seandainya kami dalam waktu dekat ini menyebarkan ke masing-masing kelurahan, bagaimana data yang misbah tadi ini akan menuntut juga yang susahnya nanti anggota dewan juga, apalagi di daerah Benar Pak, ini benar. Kami dalam 2 pekan ini sudah menegaskan ke semua agen, Pak, boleh ditanyakan nanti ke Iswan. Jadi setiap hari semua pangkalan mengirimkan video dari wilayah saya semuanya, itu penuh blogger dengan video, Pak. Video bahwasannya benar-benar pangkalan itu satu tidak fiktif, nyatanya ada pangkalannya. Terus yang kedua, dia menyatakan statement ketika mereka tidak sesuai dengan ketentuan, walaupun dengan ada statement itu pun kita juga bisa melakukan PA. Tapi artinya dia sudah sadar bahwasannya apa yang dia lakukan nanti misalnya ketahuan tidak sesuai dengan ketentuan, kali siap di PHU. Itu statementnya. Yang ketiga, memperlihatkan bahwasannya di loading unloadingnya di mobil mobil truk agen itu benar-benar dilakukan, bukan dilakukan peserta. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada mobil carry tidak ada token pangkalan agen warnanya hijau, tegas saja Pak. Kami sudah koordinasi dengan semua Polres. Kalau ada yang seperti itu berhentikan, langsung laporkan. Karena itu dia dibawa kabur, Pak. Dibawa kaburnya kemana? Ke Muratara. Curug juga, Pak. Sekarang Muratara ini teriak, Pak. Kenapa? Karena selama ini didopang dari Murah, Lunggau, sama Sarulangun Jambi. Didopang, Pak, karena kuota dia juga kurang. Nah, ketika saya tegaskan, jadi yang di Murah sama Lito ini mungkin nggak kirim ke sana, kenapa jadi lapangan gitu. Jadi terkait dengan LPG, Pak, kami berharap dan terus berkoordinasi juga nanti dengan Pemda. Satu, kuota. Kedua, memang kalau misalnya kuota dan pilihan tidak over, berarti adalah ketertiban dari penggunaan, yaitu masyarakat pendistribusiannya, betul Pak. Jadi pangkalan sama agen kami terus pantau. Jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, Pertamina akan langsung meng-PHU. Mohon maaf, siapapun itu, apapun itu, dan backgroundnya apapun dia, kami tetap PHU. Itu yang kami sampaikan ke semua agen. Kami sudah tegas melakukan hal tersebut dan alhamdulillah sampai sejauh ini agak sedikit kondusif, Pak. Walaupun masih ada mungkin yang kucing-kucingan untuk menjual keluar. Kita nggak bisa sampai ke ranah pengawasan di bawah, Pak. Makanya kita butuh sinergitas, baik kepolisian, baik Pemda, Pertamina, masyarakat juga, Pak. Jadi jangan sampai masyarakat ini yang teriak, tapi masyarakat yang melakukan. Masyarakat teriak kurang, lantas mereka juga yang melakukan untuk menjual LPG itu kemana-mana atau melakukan penjualan ke luar daerah. Yang nyatanya sebenarnya kalau itu tidak terjadi pasti cukup. Jadi ketika datang ke pangkalan, kita mintanya KTP sama KK. Apakah boleh datang dari luar kecamatan datang ke situ untuk LPG? Tidak. Peruntukan pangkalan itu hanya khusus di wilayah tersebut. Dan ada ide juga saran dari Pemda kemarin bilang pangkalan kalau bisa dikasih yang 5,5 kilo, Pak. Setuju saya, Pak. Kita sudah mensyaratkan semua pangkalan wajib ada LPG non PSO-nya. Jadi ketika itu langka atau misalnya habis, dia bisa tetap membeli. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir dari statement terakhir dari pimpinan tadi, masyarakat mau beli 5,5 mahal. Kita ada program sebenarnya tracking kemarin bulan
September. Mudah-mudahan diperpanjang kalau nanti ini lagi diproses. Rating itu jadi yang 3,5 kilo ini ditukar ke 5,5. Kalau Bapak Ibu beli 5,5 tabung baru itu harganya kalau nggak salah 300 sampai 350 ribu. Mahal Pak. Tapi dengan program Pertamina ini yang sudah berjalan dan alhamdulillah banyak sekali peminatnya di wilayah Musik Awas, karena mungkin over juga dari Musik Awas soalnya diikutin program ini. Dia cuma bayar sekitar 65 ribu. Jadi tabung hijau tuker, udah ada isinya lagi. Tabung hijau kosong ditukar ke tabung pink yang isi cuma bayar 65 ribu, nambah kurang lebih kayak gitu. Kali pertama. Iya. Satu tukar ya. Ditukar itu ada programnya, Pertamina sudah berjalan kemarin bulan Oktober, September, mudah-mudahan dilanjutkan di bulan Oktober. Itu di 135 Pak, kalau sambil kita bisa langsung di. Tapi sampai saat ini nggak tahu kenapa masih ada yang pesen, artinya mungkin bulan ini masih bisa juga. Nah itu yang mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu juga Pak. Gitu. Nah dalam hal ini kami menyampaikan intinya Pertamina akan mensupport stakeholder terkait dan kami juga akan berkoordinasi langsung dan akan tetap mendiskusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pak, baik BBM ataupun LPG. Namun pasti di setiap suatu proses bisnis pasti akan ada kendala. Kami tidak finansial keluar Pak, kami akan berusaha untuk membenarkan itu sendiri karena proses bisnis kita. Tapi yang dapat dimaklumi proses ini karena memang tidak semudah itu untuk melakukan pendistribusian sampai ke titik akhir end customer. Karena Pertamina itu selalu memberikan langsung ke end customer, Pak, bukan dibeli lagi oleh warung atau ngecer atau pengepul dan lain hal. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih.